Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rodia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Sumberjaya 06. Kali ini saya akan melakukan wawancara praobservasi bersama Ibu Sri Mustika Ningsi dari SDN Sumberjaya 06 juga. Beliau mengajar kelas 2. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya Ibu, mohon maaf ya Bu mengganggu aktivitasnya. Iya. Untuk seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, saya akan mensupervisi akademik Ibu ya. Dari supervisi akademik itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk hari ini kita praobservasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Pertanyaan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti waktu pas observasi itu seperti apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran, saya mengharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi sikap hidup rukun dengan mematuhi aturan yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami tentang pengukuran waktu ya Bu ya, baik itu cara membacanya ataupun cara penulisannya. Mungkin itu saja. Jadi siswa itu ingin mematuhi aturan yang ada di rumah ya Bu ya, dan memahami tentang pengukuran waktu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari pembelajaran yang tadi saya sampaikan, jadi saya akan mengembangkan aturan-aturan yang ada di rumah. Jadi setiap kegiatan yang ada di rumah pasti kan ada aturannya ya Bu ya. Jadi siswa itu dapat menyebutkan aturan-aturan yang ada di rumah dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang keduanya, siswa dapat membaca ya Bu ya, membaca waktu, baik itu membaca ataupun menulis. Yang akan saya lebih perdalam lagi itu bagaimana cara membacanya ataupun cara menulisnya ketika pagi, sore ataupun malam. Itu aja yang akan lebih dikembangkan. Lebih dikembangkannya aturan-aturan yang yang anak itu akan diterapkan ya Bu dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya, mungkin bagus sekali. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas berkaitan dengan strategi, model, dan metode? Kalau untuk rancangan pembelajarannya, saya buat anak terlebih dahulu bagaimana nih siswa itu belajar agar dia itu senang ya Bu ya. Jadi walaupun belajar tapi anak-anak dibuat senang gitu. Jadi saya meminta anak-anak itu nanti untuk mengidentifikasi atau mengamati gambar yang ada pada buku siswa. Kemudian setelah mengamati dari gambar tersebut ya Bu ya, saya ajak siswa untuk bertanya jawab gitu. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini gitu kan, selain saya membuat anak belajar lebih menyenangkan, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Saya akan membedakan untuk siswa yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Namanya siswa ya Bu ya, ada yang gaya belajarnya visual gitu kan, ada yang auditori ataupun ada yang kinestetik. Jadi nanti saya menerapkan pembelajaran itu. Kemudian untuk strategi metode ya Bu ya, tadi kan strateginya. Untuk metodenya itu mungkin saya gunakan metode ceramah, tanya jawab, dan nanti ada simulasi. Itu saja sih Bu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa supaya siswa lebih menyenangkan ya tentunya ya Bu. Nah, kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan ya dalam pembelajaran tersebut? Untuk medianya sih, kalau untuk tentang hidup rukun ya Bu ya, tentang aturan kegiatan yang ada di rumah, saya kan karena praktek langsung ya Bu ya, jadi saya tidak menggunakan media karena nanti siswa diminta mempraktekkan langsung dan mengamati dari buku siswa itu. Kalau untuk yang pembelajaran muatan matematikanya itu nanti saya menggunakan itu alat peraga langsung jam dinding. Itu aja. Jadi
mau simulasi gitu ya Bu Iya. ya, dan ada alat peraga secara langsung yaitu jam-jam di. Nah, kira-kira apa kendala yang akan Ibu hadapi nih, baik dari segi siswa, mungkin dari segi alat peraga atau dan yang lainnya? Kalau yang saya rasa kemungkinan yang akan saya hadapi itu kendalanya siswa itu bingung gitu ya Bu ya untuk membedakan antara waktu pagi dan siang. Mungkin kendalanya di situ sih Bu, perbedaan antara apa ya? Itu waktu pagi, siang dan malam. Mungkin di situ saja mungkin kayaknya yang merasa kesulitan siswa itu. Nah, supaya kendala tersebut bisa diatasi, bagaimana caranya ya Bu? Saya mengajarkan anak jadi kan ya Bu ya, nanti kan ada mengidentifikasi ada itu kegiatan si Edo. Nah si Edo itu kan sarapan gitu kan. Nah jadi saya menjelaskan ke anak-anak sarapan itu kan pagi. Kalau pagi itu kita menggunakan jamnya itu dari yang malam ya Bu ya, saya ajarkan dari anak tuh, misalnya malam ketika anak-anak masih tidur itu mulai pukul 1 gitu kan, 2, 3, anak bangun tidur kan jam 4, jam 5 ya Bu ya, itu kan jam 5 itu waktunya anak-anak bangun, kemudian sholat subuh, kemudian jam 6 itu anak-anak sudah sarapan, dan jam 7 itu sudah masuk sekolah. Mungkin saya nanti untuk membedakannya itu saya menyebutkan kegiatannya gitu, nanti jam 7 harus masuk sekolah, kemudian pulang sekolah jam berapa gitu kan. Nanti waktunya sholat duhur jam berapa, sholat duhur itu dimulai dari jam 12. Kemudian ada kan nanti mengaji itu kan habis asar, itu sekitar jam berapa, anak-anak bilang kan jam 3 sore, ada yang jam 4, itu bilangnya nanti saya beritahu pemahaman ke anak bahwa itu bukan jam 3 ataupun jam 4 cara membacanya gitu. Nanti mungkin saya akan ajarkan langsung dari situ. Jadi dari kegiatan dan waktu yang tepatnya. Mungkin itu lebih mudah dipahami oleh anak. Oh iya betul. Menarik sekali ya Bu, mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik. Nah, kira-kira ya kapan ya Bu saya bisa mengobservasi Ibu untuk materi itu, kapan ada waktunya ya? Besok juga boleh sih Bu. Kebetulan besok juga kan sudah masuk ke tema 8 ya Bu ya. Tema 8, subtema 1 di pembelajaran 1, materinya itu saya untuk besok. Berarti itu materinya untuk besok ya Bu ya. Nah, besok berarti saya akan ke kelas Ibu ya Bu ya. Nah, Bu Nining, kita udah di penghujung pembicaraan kita hari ini ya. Iya. Kira-kira dari kegiatan observasi kita kali ini, apa yang dapat Ibu simpulkan? Kalau menurut saya dari hasil wawancara kita kali ini ya Bu ya, yang dapat saya simpulkan itu sebagai seorang pendidik ya Bu ya, sebelum menerapkan pembelajaran besok gitu kan, kita harus menyiapkan dulu modal-modal kita, baik itu sumber belajarnya ataupun strategi atau metode yang akan diterapkan. Kemudian kita juga harus memahami ya Bu ya, gaya belajar siswa masing-masing. Mungkin itu sih Bu. Jadi kita harus benar-benar mengajar itu tidak hanya mengajar saja gitu. Kita harus menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Makanya terutama itu RPP ya Bu ya, itu kan sebagai acuan kita dalam mengajar. Terima kasih ya Bu Nining Ya, atas sama-sama. waktunya. Besok saya akan ke kelas Ibu. Iya, boleh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dipimpin doa terlebih dahulu. Hari ini yang tiket berapa ya? Dapat coba siapa yang maju ke depan? Siap kita empat. Siap. Membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Rabbi zidni ilma.
Kita ini lagi ada acara keluarga. Kita doakan teman kita yang hari ini tidak masuk, mudah-mudahan ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 8 ya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tema 7. Tema 7 itu di waktu liburan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tema 7 tentang kebersamaan. Nah, di tema 8 itu kita akan belajar mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Adapun pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai aturan-aturan yang ada di rumah ya. Dan juga kita akan belajar mengenai pengukuran waktu. Ya, kita tahu waktu itu, ada yang tahu? Kita tahu waktu itu bisa melihat apa ya? Bisa melihat jam, ya. Kayak kamu nih sekarang pergi ke sekolah, ya. Jam berapa kamu masuk?